biasa ya saudara ya. Sekali lagi Kyung-hee. Fachai. Wishing you happiness, prosperity and bacanya gimana ya? Longevity ya. Kongsi Fachai. Saudara, ini hurufnya kecil tapi saya bacakan saja. Ada orang Tionghoa dikatakan hati-hati kalau pilih mantu. Belajar dari kisah yang terjadi di Benteng, di Tangerang ya, di Benteng. Ini ada orang yang kaya raya, 10 turunan gak habis duitnya. Dia dari marga cuan. Jadi untung terus. Dia punya anak namanya cuan, tapi karena salah pilih mantu, saudara apa yang terjadi? Hartanya ludes saudara. Inilah silsilah tragis dari keluarga cuan. Cuan Cetiau punya anak cuan Ceban. Punya anak lagi namanya Cuan Ceceng sama Cuan Cepek. Tahu ya? Ceban 10.000, Ceceng 10.000, Cepek 100. Cuan Cepek punya anak perempuan namanya Cuan Cetun, 1 perak. Keluarga Cuan ini bertemu dengan keluarga Bo. Nah disinilah awal kepailitannya. Anak-anaknya namanya Bo Cuan, Bo Ke, Bo Wat, Bo Kang Tao, Bo Cheng Li. Dari anak inilah lahir cicitnya yang bernama Bolui, Bocai, Bocah, saya mau bawa pangsa. Nah, sebagian saya nggak tahu artinya apa. Jadi habislah riwayat dari marga Cuan. Jadi hati-hati pilih mantu. Ya, ini ceritanya, kisah ini diceritakan oleh cicit, salah satu cicitnya bernama Boat. Namanya bohong. Jadi ini bohong ya saudara ya, jangan percaya ya. God is love, love God and love people. Saudara, ini tema kita tahun 2014, tema yang luar biasa ya saudara ya. Dimana kita belajar mengasihi Tuhan dan mengasihi sesama. Kalau kita bisa melakukan ini salib sudah terjadi. Sederhana, salib. Dan rahasianya adalah karena God is love. Karena dia begitu penuh kasih, dia sendiri adalah kasih, kasihnya mengalir dalam hidup saudara dan saya. Saudara dan saya diberikan hak istimewa untuk mengasihi dia kembali dan mengasihi satu dengan yang lain. Luar biasa. Dan kalau saudara bisa mengasihi, ingat saudara. Ingat baik-baik bahwa kasih yang saudara kasihi untuk Tuhan dan sesama itu bukan berasal dari diri saudara. Itu berasal dari Tuhan. Inilah hebatnya bedanya agama dengan kekristenan. Agama itu adalah cara manusia untuk menemui Tuhan. Cara manusia untuk mengasihi Tuhan. Caranya manusia untuk menyembah Tuhan. Tidak heran, tidak sampai-sampai. Tidak heran manusia tidak bisa. Tetapi bedanya dengan kekristenan adalah relationship. Dia terlebih dahulu mengasihi kita. Dia yang mengambil langkah yang pertama dalam hidup kita. Nah kalau dia yang mulai, kita ngikutin aja di langkah kedua, langkah ketiga, dan langkah keempat, dan seterusnya. Jadi ingat, kalau saudara ingat tentang tema tahun ini, ingat bahwa saudara dan saya pada tahun 2014 ini akan dibanjiri dan dipenuhi Tuhan oleh kasih-Nya. Dia akan terus mengambil inisiatif untuk mengasihi saudara. Dan akibatnya jangan kaget kalau di tahun 2014 ini saudara menemukan diri saudara lebih mengasihi Tuhan dan lebih mengasihi sesama. Mengapa bisa demikian? Karena firman Tuhan ini berjanji, Rasul Yohanes yang mengerti betul hati Tuhan tahu betul bahwa God is love dan dia mengambil inisiatif untuk mengasihi saudara dan mengasihi kita. Jadi Tuhan mengambil langkah pertama untuk mengasihi kita. Selebihnya kita akan menemukan diri kita, kok saya tahun ini lebih senangnya ada di hadirat Tuhan. Kok tahun ini saya lebih mengasihi orang lain dibandingkan dengan tahun-tahun sebelumnya. Mengapa saudara? Mengapa bisa demikian? Karena Tuhan berikan pewahyuan yang baru. Bahwa dia yang terlebih dahulu mengasihi saudara dan mengasihi kita. Hari ini saya mau bicara mengenai musik, pujian dan penyembahan. Saya dengar berapa kali Yanli
bilang, pastor tolong dong khotbahin tentang pujian dan penyembahan. Saya bilang, oke, satu hari saya akan lakukan. Dan hari ini saya akan lakukan, saudara. Dan pujian dan penyembahan itu bahagian dari kita mengasihi Tuhan. Dan kasih itu gak bisa loh dipisahkan dengan musik. Benar gak, saudara? Coba lihat orang yang jatuh cinta. Mulutnya mulai bernyanyi, bersiul, hatinya mulai, benar gak? Benar, banyak. Dulu saya tahu Agus Siswanto maksud saya, jarang nyanyi. Nggak tahu kenapa belakangan-belakangan suka nyanyi. Rupanya ketemu sama Carrie. Ya, jadi kasih itu erat hubungannya sama musik. Makanya lagu-lagu yang paling populer, itu lagu-lagu temanya tentang apa, saudara? Tentang cinta, tentang kasih. Ya. Jadi hubungannya erat sekali. Jadi hari ini saya ingin menghubungkan antara kasih dengan musik. Bahkan mereka tidak bisa dipisahkan. Dan ini bagian daripada tema kita, love God, love people. Mengasihi Tuhan, mengasihi sesama. Karena dia yang terlebih dahulu memberikan kasihnya kepada kita. Amin, saudara ya. Nah, apa itu musik, saudara? Ya, saya ambil dari Efesus 5 ayat 18, kita baca sama-sama yuk. 3, 2, 1, dan janganlah mabok anggur, karena di dalamnya ada ekses. Tapi hendaklah kamu penuh dengan roh. Jadi firman Tuhan bilang, boleh gak kita minum anggur, saudara? Boleh, khususnya red wine katanya bagus. Tetapi jangan minum banyak-banyak. Karena kalau minum banyak jadi mabok. Minum sedikit itu sehat buat badan. Minum banyak menjadi ekses namanya. Tetapi hendaklah kita penuh dengan Roh Kudus. Waktu kita penuh dengan Roh Kudus, apa yang terjadi, saudara? Apa yang terjadi waktu kita penuh dengan Roh Kudus? Ayat 19 kita baca sama-sama yuk. 3, 2, 1. Kita berkata-kata pada dirimu sendiri dengan mazmur, nyanyian pujian, nyanyian-nyanyian rohani. Nyanyilah dan bunyikan musik di dalam hati. Jadi orang yang penuh dengan Roh Kudus itu tidak heran, dia banyak nyanyi, dia banyak menyembah Tuhan, dia banyak mengucap syukur. Dan walaupun dia tidak bisa nyanyinya nggak bagus, walaupun suaranya sumbang, walaupun dia tidak bisa main alat musik, tetapi alat musik yang sesungguhnya sudah Tuhan ciptakan di dalam hatinya. Karena Rasul Paulus berkata, ada musik di dalam hatimu, bunyikanlah musik tersebut. Yang suaranya menurut saya jauh lebih merdu daripada suara gitar. Lebih merdu daripada suara-suara alat musik yang ada di muka bumi ini. Karena Tuhan sudah desain, sudah membuat, sudah menciptakan di dalam hati kita ini sebuah musik yang indah. Jadi kita bisa pakai itu untuk bermazmur. Kita bisa pakai untuk bernyanyi nyanyian pujian. Kita bisa pakai untuk nyanyian rohani. Dan kita bisa pakai untuk mengucap syukur sama Tuhan. Gak heran, saudara. Orang Kristen ini ada seorang hamba Tuhan. Saya kira gak cuma satu. Ada berapa hamba Tuhan yang bilang Christianity is a singing religion. Banyak orang kita mulai gereja dengan mulai apa, saudara? Mulai mengucap syukur. Kita mulai gereja dengan mulai apa? Bernyanyi. Puji-pujian, ya saudara ya. Kita mulai sesuatu dengan puji-pujian. Puji-pujian itu bukan appetizer, saudara. Tapi merupakan main ingredient, main dish. Merupakan bagian yang utama di dalam kebaktian kita. Jadi banyak orang, kita nggak heran kalau orang bilang Christianity, kekristenan adalah sebuah agama. Agama menyanyi, betul. Karena hidup kita adalah bernyanyi. Dan bernyanyi itu gak cuma bernyanyi loh. Tadi Tony bernyanyi, rupanya nyanyian itu membawa hadirat Tuhan. Atau Tuhan bertata di atas puji-pujian kita. Atau di dalam interpretasi yang lain itu, Tuhan itu adalah pujian umatnya. Kita bernyanyi karena kita tahu Tuhan mengasihi kita. Ada gak orang yang penuh kasih dan kemudian menggerutu? Gak ada. Orang yang jatuh cinta itu dari Jakarta Timur jemput pacarnya di Jakarta Barat nggak pernah mengeluh loh. Di waktu banjir kemarin tuh dia terjang banjir hanya untuk menjemput pacarnya loh, saudara ya. Benar, itu benar.
Agus saja sampai nganterin pulang bolak-balik. Gak capek ya Gus ya? Gak capek. Haleluya, kekristenan adalah agama bernyanyi. Nah saudara pernah pikir gak sih apa itu musik? Musik itu bukan hanya alat musik. Musik itu gak cuma buka mulut dan bernyanyi. Musik ini luar biasa. Musik itu adalah cerita, saudara. Katakan cerita. Musik itu adalah story, katakan story. Jadi orang yang bernyanyi itu dia sedang menceritakan sebuah cerita. Jadi dia gak cuma asal buka mulut dan bernyanyi. Waktu dia bernyanyi itu ada sebuah cerita di dalam hidupnya. Ada sebuah lagu yang karena cerita terbentuknya lagu tersebut. Orang yang menciptakan lagu ini, Amazing Grace, how sweet the sound that saved a wretch like me. I once was lost, but now I'm found. Was blind, but now I see. Orang yang menggubah lagu ini, yang mengarang lagu ini bukan asal nyanyi. Cerita kata-kata dari lagu ini menggambarkan history, menggambarkan pengalaman hidupnya, di mana dia adalah orang yang bejat, di mana dia mendengarkan anugerah yang ajaib, di mana dia menemukan anugerah yang ajaib, di mana anugerah itu Tuhan Yesus bertemu dengan dia, dan dia tadinya orang yang bejat, dia tadinya orang yang pendosa berat, mengalami perubahan di dalam hidupnya, sehingga dia diselamatkan, dia mengalami berkat yang luar biasa, dan dia hampir mati, dia diselamatkan dari maut. Jadi lagu yang dia karang ini bukan hanya sebuah lagu, but it is history, adalah cerita bagaimana Tuhan meluputkan dia dari maut. Dan cerita itu adalah cerita surga untuk dia. Dia adalah John Newton. Seorang yang bejat saudara, seorang yang kafir dirubah oleh Tuhan. Seorang pendosa berat yang dirubah oleh Tuhan. Saya baca autobiografinya, saya baca tulisan mengenai dia. Dan kalau saya ceritakan tentang salah satu dosanya, saya kira kok gak tepat ya diceritakan di depan mimbar ini. Saudara akan kagetnya setengah mati bagaimana bejatnya hidupnya, betul-betul bejat saudara. Sehingga waktu dia mengarang lagu Amazing Grace, how sweet the sound. Itu adalah cerita hidupnya bagaimana Tuhan mengubah orang yang bejat ini menjadi orang kudus. Dia adalah orang ateis, dia penghujat yang ditolong dan diselamatkan oleh Tuhan Yesus Kristus sendiri. Saudara tahu nggak ini yang dia katakan? Dia bilang itu bukan hanya saya bejat, I love sin. Dia bilang ini kata-kata yang nggak main-main. Saya tidak hanya, saya tidak benci dosa, dia bilang. Saya cinta sama dosa, bahkan I was unwilling to forsake it. Saya tidak rela untuk meninggalkannya. Itulah bejatnya dia. Saya, pinter berpura-pura berbicara tentang hal-hal yang baik di depan umum. Namun kebiasaan yang saya senangi adalah kejahatan. Itu pengakuan daripada dia. Itu pengakuan daripada John Newton. Satu hari dia jadi apa ya? Jadi semacam kapten kapal lah. Dia bawa kapal lah. Dia bawa kapal untuk perdagangan dan kemudian dia ditawarin pekerjaan yang berikutnya. Pekerjaan berikutnya adalah bekerja di sebuah kapal budak. Jadi dia bawa budak dari satu tempat ke tempat yang lain. Dan John Newton bilang, saya tidak hanya berdosa dengan tangan saya terangkat tinggi, artinya purposely, dengan sengaja saya berdosa, tetapi saya belajar. Saya belajar, saya baca buku, untuk apa? Untuk berbuat dosa, untuk menggoda orang, untuk merayu orang di setiap kesempatan yang ada. Itulah John Newton, betul-betul bejat. Betul-betul bejat. Malam itu saudara, ini titik poin perubahan hidupnya.
Waktu dia di dalam kapal malam itu ada badai dahsyat membanjiri kapalnya dengan air. Newton sangat ketakutan. Tapi dia kaget bahwa dia bisa berdoa. Bukan berdoa lah, dia ngomong. Dia bilang, Tuhan kasihanilah aku. Dia sendiri kemudian cerita. Dia kaget betul kok dia bisa berdoa seperti itu. Karena dia tahu dia adalah orang yang bejat. Dan dalam waktu yang lama di kapal, kemudian setelah dia ngomong, Tuhan kasihanilah kami, Tuhan luputkan dia dari maut. Dia tidak jadi mati di laut, saudara. Kemudian dia mulai merenungkan kehidupannya dan dia mulai merenungkan dia suka menolak Tuhan. Kok Tuhan mau ya tetap menyayangi dia dan menolong dia. Dia sempat berpikir karena begitu bejatnya hidup saya bahwa dosa dia dan kekurangan dia sudah terlalu besar untuk diampuni. Lalu dia mulai berkata, saya mulai berpikir Yesus yang sering kali saya ejek hidupnya, saya ejek kematiannya. Ternyata dia orang yang tidak berdosa. Justru dialah harapan daripada orang-orang yang susah hidupnya. Dan kemudian berapa hari kemudian dia dengar khotbah tentang cerita anak bungsu. Anak yang hilang itu sangat berkesan kepada dirinya. Akhirnya dia menjadi yakin bahwa Yesus itu betul. Yesus bisa menyelamatkan dia. Sejak saat itu dia tidak lagi menjadi ateis, dia bilang. Saya tidak lagi ateis, dia menulis. Saya sangat tersentuh oleh belas kasihan yang tidak terbatas. Yang telah menyelamatkan saya dari begitu banyak bahaya. Saya sekarang manusia yang baru. Karena dia mengalami pengalaman bersama dengan Tuhan. Karena dia punya cerita yang dia ingin ceritakan. Dan cerita itu dia tuangkan di dalam sebuah lagu. Yang bunyinya demikian. Amazing grace, how sweet the sound that saved a wretch like me. I once was lost, but now I'm found. Was blind, but now I see. Through many dangers, through many dangers, toil and snare, I have already come. This grace has brought me safe thus far, and grace will lead me home. Jadi waktu kita menyanyikan lagu ini, saudara, kita tidak hanya nyanyi untuk sebuah performan karena lagunya bagus. Tetapi saudara sadar gak Tuhan punya cerita untuk hidup saudara. Sehingga waktu saudara datang setiap minggu atau dimanapun saudara berada, saudara nyanyi, sudah tidak hanya membuka mulut dan bernyanyi. Tidak hanya mengikuti not lagu dan pakai kunci I, kunci E, kunci D. Tetapi saudara sedang bercerita kepada dunia bahwa Tuhan sudah menyelamatkan hidup saudara. Oleh sebab itu musik tidak hanya alat musik. Musik itu adalah sebuah cerita. Cerita yang indah yang Tuhan telah buat di dalam hidup saudara. Dan setiap daripada saudara pasti punya cerita. Dan juga di tahun 2014 Tuhan sedang merajut cerita cinta dan cerita kasihnya dalam hidup saudara dan saya. Amin saudara. Luar biasa sekali ayat ini. Tadi kita nyanyi through many dangers, toil and snare. Dia tidak hanya cuma mengarang. Dia mengarang bahwa lewat banyak bahaya, lewat banyak tekanan hidup, lewat banyak marahabaya di kapal. Ternyata hanya dengan satu teriakan, Tuhan kasihanilah kami. Dia diselamatkan oleh Tuhan. Haleluya, luar biasa sekali.
Itulah musik, saudara. Lagunya lebih dari sekedar musik. Lagu adalah sebuah cerita. Cerita tentang kasihnya. Cerita tentang anugerahnya yang amat luar biasa. Saudara, 2 tahun yang lalu kalau nggak salah, saya reuni bersama-sama dengan Pak Sucing, reuni anak-anak SMA, mantan anak-anak SMA Ricci. Saya reuni, biasa dalam reuni itu pasti banyak acara, ada yang situ ngomong, di situ ngomong, biasalah namanya reuni. Ada yang dance dan lain sebagainya. Saya duduk ngobrol sama teman, sudah berlangsung 1 jam lewat setelah makan. Kemudian saya nggak tahu mau ngapain, saudara. Tapi saya punya cerita yang saya ingin ceritakan. Kalau saya tiba-tiba bilang saya mau ceritakan susah. Tapi satu dan lain hal saya diberikan kesempatan untuk nyanyi, saudara. Saya pikir nyanyi lagu apa ya, saudara? Teman-teman saya ada yang belum kenal Tuhan, jadi banyak lagu yang mereka tidak tahu. Tetapi lagu ini adalah lagu yang dikenal bahkan oleh orang yang tidak kenal Tuhan sekalipun. Jadi saya ambil mic, saya diberikan kesempatan nyanyi, Pak Sucing ikut bantu saya nyanyi. Saya mulai nyanyi, saudara. Ingat di dalam reuni itu masing-masing orang itu ada udah ketemu lama, mereka saling ngobrol. Jadi suasananya tidak fokus kepada satu orang atau fokus kepada satu event. Tapi waktu saya ambil mic saya nyanyi. Amazing grace, how sweet the sound that saved a wretch like me. I once was lost, but now I'm found. Was blind, but now I see. Yang tadinya sibuk sendiri, yang tadinya ngobrol sendiri, semua mata mulai melihat ke depan. Dan walaupun mereka tahu bahwa saya itu dulunya nggak nakal, Pak Sucing bisa jadi saksinya. Saudara tertawa, ya betul ya, jangan mentertawakan saya ya. Walaupun dulu saya nggak nakal, tetapi I was lost, saya hilang. Dan lagu itu adalah cerita dari surga. Kalau cerita saya mungkin mereka tidak mau dengar. Mereka juga orang yang berhasil, mereka juga orang yang sukses. Tetapi cerita yang saya ceritakan kepada mereka was not my story, tapi his story in my life. Cerita dia di dalam hidup saya. Jadi mau gak mau semua mata melihat ke depan. Musik bukan hanya alat musik. Musik bukan hanya buka mulut. Music is a story. Musik adalah cerita. Amin, saudara. Cerita yang luar biasa dari Tuhan. Pak Jimmy Philip saya pernah cerita. Dia orang Semarang, suami dari Ibu Elizabeth Philip. Tuhan beri dia cerita. Orang yang miskin, orang yang jatuh di dalam hutang, gak sanggup bayar. Tapi Tuhan punya cerita yang indah kepada dia. Dan Tuhan mulai menggubah lagu di dalam hidupnya. Tuhan mulai berikan janji lewat cerita, lewat musik. Dan bunyinya adalah begitu besar kasih Allah pada kita. Diberkatilah anak cucu kita di mana-mana. Tuhan mengubah miskin dan menjadikan kaya. Dia mengangkat dan meninggikan kita. Berbahagialah bagi orang yang percaya. Anak cucunya tidak akan pernah meminta-minta, karena Allah menggenapi firman-Nya.
Tiada yang mustahil bagi orang percaya. Saudara menyanyikannya sudah bilang lagunya enaknya, iramanya enaknya, melodinya enak. Tetapi this is not just a song. Lagu ini lahir bukan hanya sebagai sebuah lagu. Lagu ini lahir karena ada satu cerita yang Tuhan ingin rubah hidup Pak Jimmy dan Ibu Elizabeth. Rubah hidup mereka dari orang yang miskin, dari orang yang tidak bisa bayar uang sekolah. Orang yang dilecehkan oleh gurunya, orang yang dilecehkan oleh teman-teman sekolahnya, orang yang diledekin yang sehingga dia trauma untuk ke sekolah. Tetapi Tuhan mulai menganyam sebuah cerita di dalam hidupnya lewat lagu. Mereka tidak punya anak, saudara. Anak secara natural mereka nggak punya. Tetapi di rumah mereka ada puluhan anak yang tinggal di rumah mereka, anak angkat. Dan dia sekarang diberkati Tuhan luar biasa sampai anaknya, mantu-mantunya, anak-anaknya dibayarin untuk pesta pernikahan. Anaknya ada yang orang terkenal di pemerintahan, ada polisi, ada jenderal dan lain sebagainya. Dan anaknya tersebar dari banyak provinsi di Indonesia. Dia bikin sekolah yang murah, dia tidak mau orang yang tidak bisa sekolah. Dan dia kumpulkan orang-orang dari Aceh sampai Sabang sampai Merauke, orang-orang yang gak punya, orang-orang yang terbatas, hamba-hamba Tuhan yang terbatas. Dia sekolahin dan dia bayar dengan bulanan ratusan juta. Dan Tuhan menolong hidupnya. Tuhan mengubah yang miskin menjadi kaya. Luar biasa kan saudara? Jadi waktu setiap kali saudara menyanyi lagu ini, saudara tahu bahwa Tuhan sedang membuat cerita di dalam hidup saudara dan saya. Oleh sebab itu kita nyanyi dengan hati, dengan pengertian kita. Luar biasa ya saudara ya, luar biasa. Yang kedua, musik. Apa itu musik saudara? Musik itu adalah pesan, katakan pesan. Musik itu ada beritanya, dia tidak cuman ting tong, teng ting, do re mi fa sol la si do, nggak cuman begitu. Nggak cuman bunyi alat-alat perkusi, nggak. Musik adalah sebuah berita saudara. Dari mana saya tahu? Ini saya tahu dari pengalaman hidup saya saudara. Pengalaman hidup saya bulan November yang lalu, di dalam pertemuan pemimpin-pemimpin Asia Tenggara, di dalam sebuah acara di Jakarta, kita ada acara demi acara, ada yang membawa musik dan lain sebagainya, ada yang jadi WL dan lain sebagainya. Dan pada hari yang terakhir, nggak tahu bagaimana worship leadernya tidak ada. Yang main musik tidak ada. Akhirnya teman saya bilang, you bisa bantu nggak lead worship memimpin pujian? Karena teman saya tahu bahwa saya ya paling tidak bisa bernyanyi walaupun nggak bisa main alat musik. Saya tadinya segen, ya habis nggak ada yang pemain musik, mau ngapain ya di hadapan orang-orang di Asia Tenggara. Ini bukan main-main, ini pertemuan yang penting. Kalau yang biasa-biasa ya carousel, ya beranilah ya. Tapi di depan orang-orang seperti ini dan dikasih taunya 5 menit sebelumnya, bukan 5 menit, 2 menit sebelumnya karena acara sudah mau mulai. Tapi ya saya pikir Tuhan mengajarkan kita untuk siap setia setiap saat. Dia bilang oke, tapi saya bilang saya pakai MP3 ya. Ya nggak apa-apa mau ke MP3 boleh. Jadi saya ambil iPad saya keluarin lagu saya. Kemudian saya colok ke sound systemnya. Kemudian saya nyanyi. Saya nyanyi. And I will live for you. And I will live for you. Yang lagu Lord give me. Udah itu saya nyanyi. Saya improvisasi. Setelah lagunya habis saya improvisasi. Saya katakan Singapore will live. Singapore will live for you. Wah orang Singapurnya senang ya. Udah itu Myanmar will live. Myanmar will live for you. Udah itu saya pakai negara lain. Thailand will not die. Thailand will live for you. Nanti jangan lupa juga Indonesia ya. Indonesia live because Jesus live here. Saya improvisasi, pokoknya saya nyanyi, saya menyembah Tuhan. Setelah selesai menyembah, setelah selesai acara, ada break, session break. Ada seorang dari Myanmar, orang bule misionaris di Myanmar.
Dia ketemu sama saya, dia bilang, "Pastor, thank you." Saya bilang, "Why do you thank me?" Dia bilang, pada waktu kita lagi menyembah Tuhan, sebenarnya saya ada di persimpangan jalan. Saya tidak tahu mau jalan ke kanan atau jalan ke kiri. Saya tidak tahu, Tuhan rasanya tidak menjawab doa saya. Sudah berbulan-bulan saya tidak tahu arah pelayanan saya mau kemana. Direction of my life itu bagaimana. Tetapi tadi pagi I heard God clearly. Dia bilang, saya mendengar suara Tuhan begitu jelas. Wow. Saya bilang, wow. Tuhan sendiri surprise saya. Padahal cuman menyembah. Sehingga saya baru sadar. Pada waktu saudara menyembah Tuhan. Tuhan sedang drop message-nya. Tuhan sedang drop firman-Nya di dalam hati dan pikiran saudara. Oleh sebab itu pada waktu saudara menyembah Tuhan, saudara sadar bahwa saudara dan saya tidak tidak hanya membuka mulut dan bernyanyi. Tapi yang saudara sedang lakukan adalah saudara dan saya sedang membuka hati saudara. Dan Tuhan sedang menjamah hidup dan berbicara di dalam hidup saudara. Baik itu untuk kebutuhan keluarga saudara, untuk bisnis saudara, untuk pelayanan saudara, untuk anak saudara, untuk mantu, untuk mertua, untuk orang tua. Tuhan sedang berbicara. Haleluya. Luar biasa ya. Luar biasa. Nomor 3. Nomor terakhir lah saudara. Ada beberapa, ada 6 yang saya punya. Tapi ini nomor terakhir. Musik itu bahasa, katakan bahasa. Musik itu bahasa, musik itu tidak hanya drum, tidak hanya alat mati. Musik ini alat berkomunikasi, bahasa. Saya tahu Inggris ini bahasa yang luar biasa. Inggris ini bahasa bisnis. Semua orang belajar bahasa Inggris supaya komunikasi bisnisnya bagus, supaya nyambung bahasanya. Tetapi sebagus-bagusnya bahasa Inggris, English is not a heavenly language. Bahasa Inggris bukan bahasa surga. Bahasa Mandarin, bahasa yang puisi, ta xiao tong ce. Wah kan puisi. Ya, zhou ma kan hua, weh luar biasa. Ya, gongxi fa cai. Lumayan lah saya lah saudara ya. Saya di Indonesia lumayan. Masa Nancy bilang kalau saya ke luar negeri, ke Beijing, ke Taipei, langsung kalah bahasa. Mana kong bahasa Mandarin lu? Kalah saingan saudara. Tapi gak apa-apa lah, jago kandangnya lumayan. Masa saya mau minta nasi putih di Beijing. Beijing mereka gak ngerti. Fan mereka gak ngerti. Pai itu putih. Pai fan mereka juga gak ngerti. Rupanya itu pai mien fan atau apa. Jadi saya minta fan mereka. Ya. Jadi bahasa Mandarin itu bahasa yang hebat dan puisi. Tapi sayang sekali bahasa Mandarin bukan bahasa surga. Bahasa Indonesia adalah bahasa yang luar biasa di antara segala bahasa. Bahasa yang paling banyak untungnya. Lihat aja Tony kesaksian. Udah tabrak, untung saya. Ya, udah keserempet, untung gak kena kepala. Udah kena kaki, untung. Pokoknya bahasa Indonesia bahasa yang paling banyak untungnya. Ya, paling banyak untungnya. Tapi tetap bukan bahasa surga. Bahasa surga itu adalah musik. Haleluya. Haleluya. Haleluya, 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 haleluya. Haleluya.
Thank you, Jesus. 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 Hallelujah. Hallelujah. Ibrani juga bukan bahasa surga. Bahasa surga adalah semua bahasa di dalam musik. Musik adalah fondasi dari bahasa surga. Dan di atas musik itu boleh dibangun bahasa Indonesia, bahasa Inggris, bahasa Greka, dan bahasa-bahasa yang lain. Jadi waktu saudara dan saya sedang bernyanyi, saudara tidak sedang menghabiskan waktu. Saudara sedang berkomunikasi dengan surga. Dan waktu kita berkomunikasi dengan surga, surga juga berkomunikasi dengan kita. Tidak heran waktu kita pulang hari Minggu kita di-refresh. Tidak heran kita pulang dari hari Minggu yang tadinya tidak punya pengharapan, kita menemukan harapan kita. Tidak heran yang kita tadinya kesel, gak bisa ngapa-ngapain, pulang dari gereja mendengar bahasa surga, kita dipulihkan oleh Tuhan. Amin saudara. Yang terakhir, sekalipun aku berjalan di dalam lembah kekelaman, aku tidak takut bahaya, sebab Engkau besertaku. Gadamu dan tongkatmu itulah yang menghibur aku. Mazmur 23 ayat 4 ini juga sebuah cerita. Saya baru dengar dari Pastor Ivan, salah satu gembala kita di Jakarta. Rupanya waktu dia bercerita bahwa ada kawanan domba hendak makan di satu gunung ini, ada rumput yang hijau. Tetapi lama-lama dimakan rumputnya habis. Jadi kawanan domba itu harus berpindah ke gunung yang lain supaya mendapatkan rumput yang hijau yang lain. Dan waktu saya dengar cerita itu dia bilang the shortest and the best route, jalan yang paling pendek, jalan yang terbaik adalah jalan lewat lembah. Waktu saya baca ayat ini tadinya saya berpikir yang negatif karena kesannya adalah lembah kekelaman. Tetapi setelah dia cerita sama saya baru tahu, wow rupanya itu jalan yang terbaik. Rupanya waktu Tuhan membawa kita dari satu event ke event yang lain, satu cerita kepada satu cerita yang lain, satu kejadian kepada kejadian yang lain, Tuhan selalu menemukan jalan yang terbaik. Menurut manusia itu adalah lembah kekelaman. Menurut manusia itu tantangannya terlalu besar, tetapi menurut Tuhan that is the best and the shortest route. Dan di tengah lembah itu Tuhan sudah siapin dua hal, tongkat dan gada. Tongkat itu bentuknya seperti begini. Sehingga di dalam kegelapan itu kecenderungan orang, kecenderungan domba ada keluar dari jalurnya. Karena lembah itu kan agak gelap. Lembah itu kan artinya matahari tidak bisa masuk karena ada dua gunung yang mengapit, yang mengitari sebuah tempat, makanya namanya lembah. Dan karena lembah berarti cahaya matahari terbatas untuk masuk ke sana sehingga agak gelap. Jadi kecenderungan berjalan di tempat yang gelap, jadi domba kecenderungannya untuk nyasar. Tetapi Daud memiliki sebuah cerita. Di saat-saat saya mau nyasar dikatakan di situ ada tongkatmu yang membuat saya kembali lagi ke jalur saya. Dan selain tongkat Tuhan juga siapin gada. Gada itu artinya, gada itu adalah untuk membunuh serigala dan untuk membunuh binatang-binatang buas yang lain. Sehingga pada waktu kita bernyanyi, sekalipun aku berjalan dalam lembah kekelaman, aku tidak, bukan ya? Salah, karena bukan saya yang ngarang lagunya. Aku tidak takut bahaya sebab Engkau besertaku, gadamu dan tongkatmu itulah yang menghibur aku. Jadi waktu Mazmur Daud dia menulis kata-kata ini, dia tidak hanya menulis kata-kata supaya enak kata-katanya, tetapi itu adalah pengalaman hidupnya bersama dengan Tuhan.
di mana Tuhan membuat sebuah cerita yang indah dalam hidup. Saya tutup dengan kesaksian. Berapa hari yang lalu saya makan sama satu keluarga dan dia punya satu anak umurnya mungkin 12-13 tahun. Ya kira-kira segitu. Dia tanya sama saya, Pastor Kong, apakah gak bosen di surga? Puji Tuhan 24 jam satu hari. Bosen kan dia bilang kan? Dia bilang, apakah gak bosen? Won't you be bored? Dia bilang, waktu dia tanya begitu, terus terang saya gak bisa jawab loh saudara. Tapi namanya pendeta pinter jawab saudara. Saya jawab aja, jawab. Pokoknya saya jawab. Setelah saya jawab, rupanya pertanyaan itu mengiang-ngiang di telinga saya. Sehingga 2-3 hari yang lalu Tuhan kasih inspirasi ke saya. Diambil dari ayat 20, Mazmur 23 ayat 6, musician. Dulu saya suka nyanyi, kebajikan dan kemurahan mengejarku seumur hidupku. Saya senang dengan kata ini. Kata ini telah memberikan inspirasi kepada banyak orang. Tetapi ayat yang terakhirnya saya lupa. Itu yang jauh lebih penting. Daud itu tidak hanya mencari kebajikan dan kemurahan belaka. Tetapi rupanya Daud tahu di dalam hadirat Tuhan. Itu segala-galanya dia miliki. Sehingga dia bilang benar kebajikan dan kemurahan akan mengejar aku, berkat akan mengejar. Itu luar biasa. Tetapi yang aku cari bukan hanya kebajikan dan kemurahan belaka. Yang aku cari adalah aku akan diam di dalam rumah Tuhan sepanjang hidupku. Aku akan diam di dalam rumah Tuhan sepanjang masa. Tuhan, mari kita bangkit berdiri. Takkan kekurangan padang yang berumput hijau, Dia membimbingku ke air yang tenang. Sembah Dia. Dia sedang menulis sebuah cerita dalam hidupmu. Dia menuntunku ke jalan yang oleh karena namanya, sekalipun aku berjalan dalam lembah kegelapan, aku tidak takut bahaya. Aku sebab Engkau besertaku. Gadamu dan tongkatmu, itulah yang menghibur aku. Engkau menyediakan hidangan bagiku di hadapan para lawanku. Engkau mengurapi aku dengan ringan, pialaku melimpah kebajikan dan kemurahan mengejarku seumur hidup.
takut bahaya. Aku tidak takut bahaya. Roh Kudus, Engkau sedang mengarang cerita yang indah di dalam hidup. Di tahun 2014 Tuhan, aku membuka hatiku ya Tuhan, pikiranku, seluruh hidup untuk Engkau buatkan lagu. Di hadapan para lawanku, Engkau mengurapi aku dengan minyak, pialaku penuh melimpah. Kebajikan dan kemurahan mengikuti seumur hidupku. Aku akan diam di dalam rumah Bapa sepanjang masa. Aku akan diam di dalam rumah Bapa sepanjang masa. Aku akan diam di dalam